Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 74, Mu Tangsue pantas mendapatkannya. Mu Qixi ingin menanyakan pendapat Qian mengenai hal itu. Jadi, mereka bertemu di luar. Qian merasakan bahwa Mu Qixi sangat mengagumi Seng Xiao ketika dia menyadari bahwa Qixi sekarang memiliki kesadaran seperti itu. Mungkin karena harga dirinya yang rendah juga. Qixi, apakah kamu takut putra mahkota akan meninggalkanmu suatu hari nanti? Qian bertanya langsung pada Mu Qixi. Kamu pikir hidupku baik-baik saja sekarang? Tapi, aku tidak punya apa-apa lagi selain dia, jawab Mu Qixi tanpa daya. Apa kau gila? Qian menepuk kepala Mu Qixi. Sang putra mahkota bahkan tidak berani mengganggumu sampai sekarang. Apa kau pikir dia pria seperti itu? Apa kau tahu betapa dia memujamu mengingat kau masih remaja yang belum mencapai masa pubertas penuh? Dasar bodoh. Kau seharusnya menghargai apa yang kau miliki sekarang. Aku hanya memikirkannya. Sebenarnya, aku tidak berani melakukan itu. Mu Qixi tersenyum pada Qian. Aku takut. Qian memeluk bahu Mu Qixi saat melihatnya seperti itu. Sebagai temanmu, aku pasti akan mendukungmu. Tapi, ini belum waktunya. Bagaimana kalau aku memberimu sesuatu untuk digunakan di masa depan? Kemudian, Qian membawa Mu Qixi ke bagian pakaian dalam di toko mewah itu. Mu Qixi langsung tersipu. Qian, bagaimana dengan ini? Qian berkata kepada Mu Qixi sambil menunjuk sebuah bra berenda. Kemudian, dia memanggil pramuniaga dan berkata kepadanya, kami akan membeli ini. Qian, kamu benar-benar percaya itu? Kamu akan membutuhkannya saat kuliah. Qian tak kuasa menahan tawanya. Qixi, kita para wanita memang perlu mengandalkan hal-hal seperti ini. Meskipun para pria tidak akan mengatakan apapun tentang hal itu pasti akan menambah daya tarikmu. Kemudian, pramuniaga itu mengemasnya dan memberikannya kepada Qian. Qian kemudian memberikannya kepada Mu Qixi. Mu Qixi agak terkejut. Dia merasa Qian telah menjadi sangat murah hati dengan uangnya sekarang. Mereka terlihat oleh Mu Tangsue ketika mereka meninggalkan toko mewah tersebut. Mu Tangsue sedang mencoba sepasang sepatu di sana. Tidak aneh melihat mereka di sana karena hanya orang kaya yang mengunjungi toko semacam itu. Yang aneh adalah benda yang dipegang Mu Qixi di tangannya. Mamamu masih mencoba sepatunya. Dia tidak melihat Mu Qixi dan Qian. Namun, Mu Tangsue langsung menghampiri mereka. Mereka sedang menunggu lift. Dia bertanya kepada Mu Qixi sambil tersenyum, kakak, benda yang kamu pegang di tanganmu. Apakah kamu membelinya dari toko pakaian dalam di sana? Apakah ini ada hubungannya denganmu? Mu Qixi memegang erat kantong plastik di tangannya, sambil membalas. Meskipun sekarang kamu tinggal dengan seorang pria, kamu harus berhati-hati dan menjaga reputasimu juga. Jika yang lain melihatmu, mereka mungkin berpikir bahwa putri keluargamu menjalani kehidupan yang tidak senonoh di luar sana, kata Mu Tangsue, senyumnya semakin lebar sekarang. Dia bahkan berbalik dan memanggil ibunya, Bu, kemarilah. Mamamu mendengarnya. Ia meraih mantel dan menghampiri mereka. Ia mengerutkan kening saat melihat Mu Tangsue bersama Mu Qixi. Bu, lihat apa yang dipegang adikku di tangannya. Mamamu sudah dewasa. Dia jelas tahu apa yang dipegang Mu Qixi di tangannya. Ekspresi wajahnya berubah. Dia berkata kepada Mu Qixi, berapa umurmu sekarang? Beraninya kau membeli barang seperti itu? Apa kau tidak malu dengan dirimu sendiri? Mu Qixi melirik mereka. Dia meraih tangan Qian untuk berbalik dan pergi, tetapi mamamu menghentikannya. Tinggalkan benda itu di sini. Bagaimana jika orang lain melihatmu membawa benda itu? Sungguh memalukan. Mu Qixi berbalik dan mengangkat tas itu tinggi-tinggi di tangannya saat mendengar apa yang dikatakan mamamu. Kami menggunakan uang kami untuk membeli ini. Apakah ini ada hubungannya denganmu, nyonyamu? Aku bukan salah satu dari kalian. Jadi, jangan bicara seperti itu padaku. Mu Tangsue langsung mengambil kantong plastik itu. Dia mengeluarkan pakaian dalam itu dan menunjukkannya kepada mamamu. Bu, lihat ini. Qian sangat marah. Mu Qixi segera bergegas ke arah Mu Tangsue dan menamparkan wajahnya dengan keras. Kemudian, dia mengambil tas dan pakaian dalamnya. Nyonyamu, sebaiknya Anda mendidik putri Anda dengan baik. Jangan biarkan dia bertindak gegabah di depan umum. Itu memalukan. Itulah pertama kalinya Mu Qixi menamparkan Mu Tangsue di depan mamamu. Tubuh mamamu bergetar karena marah. Mu Qixi, beraninya kau menamparnya. Jika dia berani menggangguku lagi, aku akan menamparnya lagi. Atau, apakah kamu ingin berbicara tentang apa yang terjadi pada nenek? Aku bisa bermain denganmu kapan saja kamu mau. Pengacaraku selalu bebas untuk berurusan denganmu jika kamu mau. Mu Qixi membawa Qian pergi setelah dia selesai berbicara. Dia mengabaikan teriakan histeris mamamu di belakangnya. Itu bukan urusannya sekarang.
Qian bisa merasakan bahwa kesalahpahaman antara Mu Qiki dan keluarganya semakin dalam sekarang. Itu semua karena Mu Tangsui. Qiki. Aku baik-baik saja. Mu Qiki menggelengkan kepalanya. Dia sama sekali tidak keberatan. Terlebih lagi, dia senang karena telah menamparkan Mu Tangsui tadi. Sebenarnya ini rahasia kecil kita. Tapi, kita merasa jijik dengan Mu Tangsui sekarang. Qian mengambil kantong plastik dari Mu Qiki dan melemparkannya ke tempat sampah. Aku hanya bercanda denganmu. Aku tidak ingin kau menggunakan itu untuk merayu putra mahkota. Aku tidak pernah menyangka itu akan menimbulkan kesalahpahaman sebesar ini. Apa yang kulakukan akan selalu dicap sebagai sesuatu yang buruk selama Mu Tangsui ada di sana. Aku sudah terbiasa dengan itu sekarang. Mengapa kau membuangnya? Itu sangat indah. Qiki, akan ada banyak waktu mulai sekarang. Kamu harus melawan seperti ini di masa depan. Kamu tidak perlu banyak bicara dengan mereka. Mu Qiki tahu betul hal itu. Dia sudah lama putus asa sekarang. Dia tidak ingin lagi berkomunikasi dengan mereka. Dia akan menggunakan berbagai cara untuk membalas dendam pada Mu Tangsui jika dia berani mengganggunya lagi. Selama itu menyenangkannya. Ayo pergi, tindakan baikmu hancur meskipun aku tidak akan menggunakannya dalam waktu dekat. Lalu kenapa? Qian mengedipkan matanya ke arah Mu Qiki. Itu sepadan. Kau harus menamparnya. Mamamu menelepon Su Zipei begitu mereka pergi. Mu Qiki membeli pakaian dalam yang menggoda di pusat perbelanjaan. Itukah yang kau ajarkan padanya? Beraninya dia merayu pria saat dia masih sangat muda. Zipei, aku benar-benar meremehkan kemampuanmu. Omong kosong apa yang kalian bicarakan? Su Zipei tidak sabar menghadapi mereka sekarang. Mereka selalu meneleponnya kapanpun mereka mau. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Mu Qiki dan temannya membeli pakaian dalam yang menggoda di pusat perbelanjaan. Su Zipei tidak mempercayainya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendengus, apa yang dilakukan Qiki akan selalu salah di matamu. Itu kebebasannya untuk membeli apapun yang dia inginkan. Lagi pula, nyonyamu, Qiki tidak ada hubungannya denganmu sekarang. Jangan panggil kami dengan nomor lain. Kami tidak ingin ada hubungannya denganmu lagi. Tapi, dia menamparkan Sue. Mu Tangsui pantas mendapatkan itu. Su Zipei mengakhiri panggilannya setelah selesai berbicara. Itu karena dia tidak percaya apa yang mereka katakan. Mu Qiki tidak akan pernah pergi dan membeli barang seperti itu.